itu. Kongres habis kongres, kongres habis kongres, memecahkan masalah perdagangan antar negara bagian itu tidak pernah tuntas. Lalu ada dua orang, terutama satu, yang namanya James Madison itu memikirkan, kita mesti memiliki satu pemerintahan nasional yang kuat untuk menyelesaikan ini. Kalau kita terus begini, kita akan tidak bisa menghadapi Afrika, Aljazair, Libya, dan beberapa di negara-negara Timur Tengah itu. Perdagangan untuk perdagangan pada waktu itu kita belum bilang perdagangan internasional gitu ya, tapi perdagangan di negara-negara itu. Ada perompakan di sana luar biasa dan akhirnya perdagangan Amerika Serikat ke luar itu menjadi masalah. Nah karena itu orang ini mesti selesaikan. Selain pemerintahan ini mesti selesaikan. Dan yang memikirkan itu adalah anak muda umur 32 tahun yang namanya James Madison. Dialah yang punya gagasan untuk bikin pemerintahan federal. Dialah yang punya gagasan bahwa ini mesti ada satu pemerintahan nasional yang kuat. Dengan pemerintahan nasional yang kuat dan kekuasaan yang luar biasa besar. Lalu dia tulislah itu dalam papernya yang disebut dengan Virginia Plan. Di Virginia Plan lah itu untuk pertama kalinya dunia akademik mengenal istilah konsep presiden. Sebelum itu orang tidak tahu presiden seberapa. Kecuali perisai kepala meja, bukan tahlil di kampung-kampung. Cuma itu. Sebelum itu orang tidak mengenal konsep presiden. Yang orang kenal adalah ya raja absolut, sedikit ada perdana menteri karena Inggris duluan praktekkan itu. Tapi sejak 1787 pada pada 27 Mei paling tidak di kalangan akademik dan politik Amerika Serikat pada waktu itu mengenal apa yang disebut dengan presiden. Karena itu di dunia akademik James Madison itu dianggap sebagai father of the presidential concept. Tidak ada orang lain yang mendahului dia. Kawan ini pula lah bersama dengan Alexander Hamilton yang meyakinkan kalau kita kira-kira Bung Karno atau Pak Dirman gitu ya. George Washington kan komandan perang, panglima perang pada waktu itu. Bicara dengan George Washington baru mereka drive sampai bisa dibikin kongres yang dikenal dengan Philadelphia National Convention. Lalu melahirkan Amerika yang kita kenal dengan saat ini. Apa yang mau saya bilang? Ada otak. Anda punya otak yang menempuh waktu. Anda punya waktu. Kekuatan anak muda bukan karena fisiknya kuat, tapi itu otak. Minta maaf, Pak Ketua. Anda punya otak apa sekarang? Anda tawarkan apa? Kali ini tawarkan apa terhadap Republik ini? Kali ini. Tawarkan apa terhadap Republik ini? Di hari-hari ini. Di problem kita yang ya, sudah tidak tawarkan apa-apa, bilang lagi Indonesia gelap, Indonesia gelap. Kan itu anak-anak muda juga tuh. Anak muda menawarkan apa? Karena kebetulan anak-anak muda yang ada di sini ini terorganisir dalam satu wadah yang namanya campaign. Kalau Anda punya apa yang Anda berikan terhadap bangsa, dari segi pikiran, dari segi gagasan, problem kita luar biasa besar hari-hari ini. Pak Presiden mengenal problem kita, mengenal kalau kita ikut cara pandang beberapa sejarawan, pemimpin yang sukses itu pemimpin yang mengenal dirinya sendiri, siapa dia, dan pemimpin yang sukses itu pemimpin yang mengenal sejarah bangsanya. Kurang lebih begitu. Pak Prabowo mengenal keduanya, karena itu dia memenuhi syarat menjadi pemimpin dari segi politik. Oke, itu satu hal. Kenapa saya tantang Anda? Apa sih pikiran Anda? Ibrahim Traore di Burkina Faso umur 35 tahun. Dia balik Burkina Faso dari kemiskinan ekstrim, dari penjajahan ekstrim. Anda kenal Burkina Faso hari ini. Kayak apa? Burkina Faso kali ini. Tidak ada negara di Afrika Selatan, Afrika Barat, Afrika Timur yang bisa mendahului. Yang bisa menyaingi dia di hari-hari dalam 2 tahun 2023, kudeta 2022,
Sampai sekarang tidak ada negara lain di kawasan Afrika Selatan, Afrika Barat yang bisa menyamai kecepatan atau akselerasi pembangunan yang dipimpin oleh Kapten Ibrahim Traore. Hari-hari ini mengagumkan. Dia bikin Joanna Levitt, juru bicara Presiden Trump, terlihat bodoh di depan kamera CNN. Dia bikin Jenderal Eagle terlihat bodoh di depan Senat Amerika Serikat. Dan ada sejumlah orang yang dia bikin terlihat Anda tidak punya apa-apa. Karena itu sekali lagi, saya jujur, minta maaf dan dengan segala hormat sama teman-teman semua, saya pingin Anda keluar dengan gagasan. Apa sih Anda mau dengan bangsa ini? Apa yang, kalau tidak bisa pikirkan semua masalah bangsa ini, pikirkan saja bagaimana sih anak muda yang dalam satu kelompok usia itu begitu banyak, mau diapakan orang-orang ini? Mau diapakan ini orang-orang? Sekarang ini, Anda lihat, dan saya mesti bilang sama Anda, berpikirlah di luar teks, nggak usah konvensional. Sebab Trump hari ini saya tidak tahu dia pusing kayak apa menghadapi anak muda yang namanya Zohran Mamdani di Amerika Serikat dalam pertarungan Race for New York Mayor. Hari-hari ini anak muda umur 33 tahun bikin pusing semua orang. Hari ini perdebatan politik di Amerika dan tata negara Amerika Serikat cuma bicara perdebatan politik ekonomi dan perdebatan politik konstitusi, semuanya dipicu oleh anak muda yang namanya Zohran Mamdani. Karena dia datang dengan pikiran yang lain dari yang lain yang sudah digunakan oleh baik Partai Demokrat maupun Partai Republik. Saya mau bilang Anda mesti datang dengan gagasan. Anda mesti datang dengan gagasan. Apa? Ada begitu banyak hal. Saya rasa begini, kita tidak bisa ingkari. Tadi saya dengar beliau tadi menceritakan dan beliau saya tanya-tanya, ada berapa sih KNP sekarang? Ada begini, ada begini, ada begini, ada begini, ada begini, ada begini. Lalu kalau ada begini, ada itu dan ada ini. Lalu bagaimana caranya Anda memaksa? Sebut saja. Bagaimana caranya Anda meminta Pak Presiden untuk jatuh hati sama Anda? Oh, ada di sana, ada di sini, ada di sini. Lalu bagaimana caranya Anda membuat Presiden jatuh hati sama Anda? Ini apa berlian yang mesti saya pegang? Apa? Bukan soal usia, tapi soal brain, soal isi kepala, soal gagasan, soal sesuatu yang baru. Itu yang kita perlukan di hari-hari ini. Bagi saya celahnya masih banyak banget yang mesti diisi. Amerika Serikat itu berkembang karena gagasan, inovasi, keberanian mengambil jalan lain dari jalan yang biasa dilalui orang-orang biasa. Jalan-jalan itu disediakan oleh orang-orang di dalam tanda petik di think tank, di lembaga-lembaga pemikir, dan lembaga-lembaga pemikir untuk sebagian besar Amerika Serikat itu didanai oleh korporasi-korporasi. Tidak ada LSM di Amerika Serikat yang tidak didanai oleh korporasi. Itu sebabnya kadang-kadang saya marah kalau bukan saya marah, tapi apa ya? Saya ketawa-ketawa itu kalau orang bicara-bicara demokrasi, bla 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 segala macam, bla bla. Saya kadang ketawa karena saya tahu asal usul LSM modern di Amerika Serikat. Katakanlah misalnya Ku Klux Klan yang mulai beroperasi pada tahun 1850-an, yang paling terakhir itu American National Citizen League misalnya 1908 yang dari situ melahirkan the Federal Reserve, Bank Sentral Amerika Serikat. Jadi saya mengerti permainan itu gitu. Yang mau saya bilang adalah
Sekali lagi, gagasan, gagasan, gagasan. Ini kalau Anda buka sejarah, kan saya pernah muda dulu. Di masa keemasan ini, itu masa saya. Udahlah, ini barang, ini KNP ini diperlukan pada masanya waktu itu, karena memang cara pandang Pak Harto dan sejarah kita memang memerlukan satu kekuatan politik anak muda untuk mendrive pembangunan yang dilaksanakan oleh Pak Harto. Ini kan 73, 72. Ini 72 ini baru mulai membangun, dan karena mulai membangun seluruh kekuatan itu mesti terpusat pada satu. Semuanya mesti state. Karena itu mereka yang prakarsa. Sekarang tidak lagi. Kekuatan politik tersebar di berbagai macam dan di batas tertentu siapa yang bikin kacau? Siapa yang bikin ribut? Siapa yang bikin ribut? Ada lagi ribut. Sehingga jangan minta pemerintah masuk untuk urus. Kecuali kalau akan begitu masuk, lalu akan menimbulkan atau memberikan efek politik yang kalau tidak dalam jangka panjang, dalam jangka pendek. Anda ini pecah ini kan kita ngerti nih. Kita mengerti. Jadi karena itu saya rasa tidak usah bermimpi nanti jadi satu jadi enggak. Anda bermimpi saja bahwa Anda pusat gagasan. Anda itu pusat gagasan. Pusat gagasan, pusat gagasan, pusat gagasan. Kalau tadi sebelum diskusi beliau bilang apa perlu ada lembaga semacam CS dulu. Oke. Saya tahu udah dilakukan tapi enggak jalan, enggak bisa accelerate. Dan teman-teman di lembaga yang kira-kira ada satu lembaga saya tidak usah sebut apa nama lembaga itu, memang saya yang pikirkan gagasan. Tolong dong bikin ini, tolong dong bikin ini. Karena saya mau analogi dengan selain CSIS itu, saya menganalogikan dengan sejumlah LSM di Amerika Serikat yang memberikan, yang melalui dengan caranya sendiri gagasan-gagasan mereka itu menjadi kebijakan-kebijakan negara di Amerika Serikat. Dengan cara itu saya suruh teman saya begini dong, main begini. Lalu dia jalan, saya tarik, saya keluar dan dia jalan. Cuma sebegini jauh saya melihat teman-teman masih berpikir terlalu abstrak. Padahal problem kita begitu konkret. Dan saya rasa di penyelesaian problem konkret itu yang menjadi lapangan permainan strategis dari teman-teman di KNP. Tadi saya bilang secara singkat saya bilang sama Pak Ketum, ada banyak sekali celah yang bisa Anda isi dan dengan itu saya membayangkan mau nggak mau mesti diminta. Saya rasa saya mau kasih contoh begini. Anda bisa bayangkan ini Presiden pusing dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang kemarin mengatur soal pilkada yang memperlambat pilkada berikut dan DPRD berikut itu nanti di 2031 dan seterusnya. Misalnya. Dan itu problem besar sekali. Kami berdua ini pembuat undang-undang. Presiden, DPR. Ini Mahkamah Konstitusi. Kami sudah bikin dan dia batal. Dan dia batal, dia melampaui kewenangannya dia. Ada problem nggak? Dan bangsa ini tidak menyediakan cara untuk menyelesaikan problem ini. Bangsa ini, sistem kita ini, sistem konstitusi kita ini tidak menyediakan cara untuk menyelesaikan konflik dua lembaga ini. Kami berdua ini dipilih oleh rakyat. Kita mewakili suara rakyat, kita mewakili kedaulatan rakyat. Dia tidak. Tapi produk kami berdua jadi sampah. Kamikah yang berdaulat atau diakah yang berdaulat? Sementara dia tidak dipilih dalam pemilu. Kami berdua dipilih. Sialnya tidak ada pemecahan. Tidak ada yang disediakan.
Saya sebenarnya saya capek, tapi saya tahu karena beliau ini abang saya ini akan datang. Saya mau challenge dia di sini soal ini antara lain. Karena dia di pas 1 BPMPR pada waktu perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang membicarakan salah satu Mahkamah Konstitusi, walaupun saya tahu betul bahwa beliau tidak terlalu lead di situ, yang paling kencang bicara di situ adalah Agung Gunarjar Sudarsa dan senior Golkar satu yang namanya Andi Matalata. Andi Matalata itu jago. Saya mau challenge itu, tapi ini tidak. Lalu gimana coba ini? Apakah disediakan? Anda jangan begitu, cuma begini. Anda bisa bayangkan kalau satu kali undang-undang itu satu waktu begitu ya, undang-undang sumber daya ekonomi apa atau apa begitu ya, segala macam begitu ya. Kita ingin memproteksi pemuda begitu, dan melalui undang-undang sumber daya alam kita mau memberikan akses kepada pemuda sebesar-besarnya, seluas-luasnya untuk memakmurkan pemuda dan segala macam. Dan kami bikin, lalu konglomerat putar dari belakang bilang, batalin. Mati enggak? Mati enggak? Anda enggak bisa bisnis tanpa berurusan dengan aturan. Anda tidak mungkin bisa berbisnis tanpa bersentuhan dengan kebijakan dan politik. Tidak mungkin. Jadi aturan itu instrumen untuk bisa membuat Anda miskin atau membuat kaya. Pak Presiden Republik Indonesia kita ini, Pak Prabowo ini udah berkali-kali bikin bahwa ada begitu banyak yang bikin rumit ini. Bertele-tele orang atur undang segala macam. Bisa Anda tahu. Ada begitu banyak. Saya bisa bayangkan dengan kerumitan. Saya tidak tahu apakah teman-teman di pemerintah itu memikirkan CDT ini atau tidak. Tapi kita bisa bayangkan teman-teman kita di pemerintah itu dengan kesibukan mereka pada bidang mereka masing-masing, rasanya mereka tidak akan masuk CDT ini. Bayangkan kalau ruang kosong ini diisi oleh KNP. Udah bikin telan aja gitu 5 lembar, dari segi analis dan semua kekuatan lalu sampai di presiden. Keluar press conference misalnya, lalu sampai Pak Presiden kita sarankan begini, penyelesaian masalahnya begini. Misalnya begitu. Untuk dengan begitu saya tidak ada yang secara konseptual, tidak ada alasan untuk meragukan ketepatan berpikir dari Presiden. Saya mesti bilang, dari segi konseptual. Mengapa? Kalau Anda cek Undang-Undang Dasar kita, dari awal, para pembentuk Undang-Undang Dasar kita 1945 orang muda pada waktu itu tuh ya, kan Bung Karno baru 44 pada waktu itu, ikut bikin undang-undang, jadi masih anak muda kalian. Orang-orang muda yang bikin undang-undang dasar pada waktu itu sudah berpikir bahwa negara yang nanti akan kita bentuk itu negara yang masuk ke relung-relung kehidupan rakyat. Undang-undang dasar dalam kerangka itu, undang-undang dasar itu adalah refleksi dari mimpi kita untuk, mimpi bangsa untuk membuat orang beradab. Mimpi bangsa untuk membuat orang bermartabat. Mimpi bangsa untuk membuat orang merdeka. Mimpi bangsa untuk orang setara dan lain-lain yang sejenis. Dan karena itu mereka yakin betul dan memang pada masa itu sosial demokrat sedang bergerak naik dan mereka ambil ciri sosial demokrat itu adalah negara harus jauh ke dalam, masuk ke dalam kehidupan dan urusan hidup masyarakat. Itu kan yang dilakukan oleh Presiden sekarang. Dan itulah yang disebut, ada satu ahli hukum dari Jerman namanya Hermann Heller mengatakan dengan ini betul, ini apa, negara yang diperlukan Jerman pada waktu itu dengan melihat liberalisme dan kapitalisme yang berkembang sebelumnya, maka di tahun 28 itu salah satu ahli hukum, doktor hukum di Jerman namanya Hermann Heller, dia bilang negara itu mesti mengambil haluan sosial demokrat. Negara itu tidak cukup hanya dengan menggunakan konsep rule of law. Mesti sosial demokrat. Apa inti sosial demokrat? Negara ikut mengurus perut ibu-ibu, kesehatan ibu-ibu, makannya ibu-ibu, rumahnya ibu-ibu, dan lain-lain. Itu yang diminta. Dan itu kan yang dilakukan sekarang. Tapi kalau Anda lihat sekarang ini, memang sekarang ini baru 9 bulan kalau nggak salah kan, dari 20 Oktober 2024 sampai dengan hari ini kan kira-kira baru 9 bulan gitu ya. Tidak masuk akal juga kalau kita meminta Presiden itu melakukan akselerasi sedemikian
cepatnya begitu ya. Tetapi kalau kita identifikasi kecepatan sekarang ini 20 km per jam, andai kata teman-teman KNP itu dapat menyediakan, ini loh kira-kira jalan yang harus tempuh, ini loh kira-kira jalan yang harus tempuh, ini loh kira-kira jalan yang harus tempuh, maka di 9 bulan ini kita bangsa ini bisa berlari dan kecepatan kira-kira ya 40 per jam karena jalan itu disediakan. Mengapa jalan ini mesti ditawarkan oleh orang luar? Karena ya kita paham lah, ini menteri-menteri ini kan pusing dia punya urusan masing-masing juga, begitu. Tidak ada orang yang memikirkan secara keseluruhan. Nah kebetulan kita anak-anak muda ini, anak-anak muda yang banyak waktu ini, atau nggak usah banyak-banyak 8 orang di sini-sini kok bikin lalu selesai keluar press conference atau tulis surat Pak Presiden, ini loh Pak, ini apa ini? Ya sekarang ini nih. Oke, kita swasembada pangan, tapi ibu-ibu, mama-mama di lorong-lorong menyampaikan bahwa beras di pasar-pasar harganya tidak turun. Padahal kita swasembada pangan. Tapi beras di pasar-pasar tidak turun harganya. Malah sudah tidak turun, dioplos pula lagi. Sudah enggak turun, dioplos pula lagi. Nah coba itu kan baru satu kasus. Nah mungkin saja ada soal kasus lain. Saya punya tepat di tangga rumah saya itu ada bapak-bapak penjual gas 3 kilo itu. Satu hari dia lagi cuci-cuci motor, saya tanya, Pak apa tuh? Ini Pak, yang itu kompor ya? Gas itu, LPG ya, kalian itu. Dia bilang pemargar itu, tahu nggak? Ini yang buat colok itu dari atas, regulatornya. Pak pemargar itu, ini kan mesti diganti-ganti pemargar. Nah terus, ini tidak pernah diganti nih. Loh, kenapa begitu? Ya kalau mereka ganti kan mereka mesti bayar lagi Pak. Tapi kalau tidak kan mereka nggak bayar, mereka tambah untung nih. Oh, bahaya nggak? Bahaya Pak. Oh, begitu. Yang begini-begini diketahui oleh Presiden atau tidak? Walau-walau. Begitu. Tapi ini perlu apa tidak? Kan perlu. Tadi saya di Cilegon, saya ke satu inilah gitu. Di situ saya mengerti bahwa ada problem yang luar biasa kredit di bidang industri kita. Salah satu sektor kecil saya yang luar biasa kredit. Saya membayangkan ini tahu nggak Pak Presiden kalau ada problem seperti ini. Jangan-jangan satu hari nanti, jangan-jangan yang namanya besi semuanya tidak ada lagi tidak dibikin di Indonesia. Dan kalau tidak dibikin di Indonesia, akan problemnya kita bikin kapal perang pakai besi dari luar. Kita tahu kualitasnya. Kita bikin mobil tang, besi bukan punya kita, besi punya dari luar semua. Kita tahu kualitasnya. Kita bikin kapal selam, besinya bukan punya kita, semuanya dari luar. Kita tahu kualitasnya. Misalnya gitu. Lalu ada problem lain yang luar biasa fundamental, tapi itu tidak sampai kan. Saya tidak tahu apakah itu Presiden tahu atau tidak, atau diberitahukan oleh Presiden atau tidak. Olah. Tapi yang mau saya bilang adalah soal-soal ini layak dikenali oleh teman-teman di KNP dan di batas tertentu, kalau memang ini menarik, cantailah dia, lalu ya dikelola dengan baik. Siapa tahu ini menjadi daya tarik dari pemerintah untuk berteman baik dengan Bung Ketua Umum dan Pak Sekjen karena gagasannya. Saya tidak meremehkan Anda, tapi di masa kita dengar Cahyokumolo tutup. Kita dengar Cahyokumolo tutup, pikirannya juga asik gitu ya. Apalagi pernah Menteri Pemuda dulu, itu juga hebat-hebat. Pak Akbar, udahlah pokoknya hebat. Jadi saya cuma mau kasih tahu, udah. Kalau bisa bersatu semua, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, bahasa buruk. Tapi Anda datang dengan gagasan. Siapa tahu gagasan itu yang membuat orang itu datang sendiri. Anda tidak perlu memaksa dan Anda tidak perlu meminta tangan pemerintah untuk memaksa Anda bersatu. Anda akan dicari sendiri oleh pemerintah karena Anda punya gagasan yang memang diperlukan. Karena memang gagasan itu adaptif dengan kondisi kita. Saya tidak bisa menjelaskan satu persatu, tapi saya bayangkan ada banyak banget yang bisa diisi, bisa diambil oleh KNP, bisa diisi oleh KNP, dan dengan itu boleh jadi itu menjadi tiket untuk setiap saat
Coba tolong cari sekjen KNPI. Siapa yang ini? Coba tolong cari ketua KNPI. Siapa? Ini. Saya mau bicara soal ini. Saya tidak akan buka lagi yang lain-lain dalam soal-soal yang individual begitu, karena kita tahu bahwa selalu ada call, courtesy call, untuk yang hal-hal seperti itu. Banyak banget. Itu yang saya kira mesti dilakukan oleh atau coba dipikirkan, dipertimbangkan betul oleh teman-teman di KNPI, di esok dan seterusnya ke sana. Kita tidak bisa berleha-leha oleh karena bangsa lain bekerja dan berjalan terlalu cepat dan kita tertinggal terlalu jauh. Cina baru mulai start. Cina start itu kita sudah mulai kalau dia baru mulai merangkak. Dia start pada saat kita sudah mulai bisa berjalan 1-2 langkah. Itu dia baru start. Tapi sekarang Anda tidak bisa bunuh Cina sama sekali. Dia terlalu hebat di semua sektor. Anda tidak bisa lagi mengejar Cina. Udahlah nothing now. Udah ngomong kosong janji macam-macam Indonesia macam-macam. Amerika jangan kelimpungan berhadapan dengan Cina kok. Karena begitu banyak hal yang karena pikiran-pikiran mereka yang begitu cerdas. Ada satu yang terakhir yang saya berikan. Pak Prabowo misalnya itu ingin yang sejauh yang kita mengerti ingin agar terjadi akselerasi pembangunan ini, baik termasuk juga di daerah. Antara Jakarta dia punya kemauan Jakarta itu bisa diimplementasikan langsung di daerah. Katakanlah di bidang kesehatan. Katakanlah di bidang kesehatan. Apakah orang mengatakan susah itu dilakukan? Mengapa bisa susah dilakukan? Ya karena bupati di daerah ini partai A yang tidak segaris dengan partai atau tidak sejalan dengan partai atau ya gubernurnya di daerah Maluku Utara misalnya, bukan gubernur Gerindra, jadi akan susah. Kalau saya bilang enggak, mungkin tidak banyak orang yang menemukan celah itu. Bagi saya gampang banget paksanya. Sebentar kalau tidak jalan, hanya dengan kalau dalam istilah saya hanya dengan satu lembar kertas. Seragam sampai di Morotai sana di Halmahera, di ujung Morotai sana dekat-dekat Filipina, tetap ikut apa yang dimau oleh presiden. Kalau tahu caranya, omong kosong bilang Ruben enggak, gampang, sangat gampang kalau mau. Tapi sebegini jauh yang saya lihat itu belum teridentifikasi. Bisa bayangkan kalau misalnya KNPI menawarkan, Pak, begini jalannya Pak, bisa Pak, bagaimana bisa? Begini Pak. Hari ini ngomong bisa dipanggil lagi. Kan orang kan senang dengan gagasan-gagasan yang hebat. Begitu itu. Bisa. Misalnya nih. Apa ya? Misalnya. Saya selalu suka itu karena saya kebetulan dari kampung gitu ya. Kayak di Morotai itu. Anda pergi ke Morotai, sekarang ini sudah ada 2 rumah sakit. Tapi kalau Anda pergi ke Halmahera Timur misalnya, Kelimpungan tuh, sudah begitu tidak ada puskesmas. Mati enggak? Anda bisa bayangkan misalnya kalau kita tawarkan kepada Presiden, Pak Presiden kan care terhadap ibu-ibu, Pak Presiden kan care terhadap bapak-bapak, Pak Presiden care terhadap kesehatan orang. Oke, rumah sakit harganya mahal. Pak Presiden perlu mengeluarkan satu instruksi kepada gubernur atau pada seluruh pemerintah daerah agar setiap tahun mesti bikin puskesmas setiap kecamatan 2 biji dengan ukuran begini. Jalan? Jalan? Simpel kok. Terus begitu instruksi keluar, Menteri Dalam Negeri bikin edaran, APBD datang mana anggaran puskesmas? Mana? Saya bayangkan tuh. Berapa kecamatan, berapa kabupaten satu republik ini? Satu kabupaten bikin 2 saja, berapa banyak? Simpel. Maka anak-anak muda banyak sekali yang bisa dikerjakan. Entrepreneur, apa itu? Aktivis beredar tercipta. Very simple. Dan ini pengusaha-pengusaha ini banyak akalnya kayak begini nih. Makanya kan pengusaha-pengusaha yang juga
Pengusahanya juga politik itu kan atur-atur supaya masuk sana dia apa? Berteman dengan menteri supaya dia bikin itu peraturan menteri lo rumit supaya dia dapat juga. Itu yang bikin rumit ini nih. Kan cuma itu ilmunya kok. Begitu, nah, simple kok, simple banget gitu. Maluku Utara, ikan berjubel, kita susah. Habis mancing, mau jual di pasar, berapa perak? Terus bikin perusahaan pengolahan misalnya, Pak Presiden belum ini, begini. Saya rasa apa? Mesti Oke. Saya tidak mau terlalu karena saya sudah pernah bersini ya. Politik betul bicara mengenai kesejahteraan betul. Khas Aristoteles, si filsafat itu dia bicara di angin-angin atas di langit ke-7. Di real main politik. Anda bicara mengenai alokasi sumber daya alam, Anda bicara mengenai alokasi sumber daya ekonomi dan bagaimana itu sangat tergantung pada gagasan dan aturan. Masuklah ke dunia. Saya ingin mengakhirinya dengan mengatakan bahwa muncullah dengan gagasan-gagasan, bantulah pemerintah ini dengan gagasan-gagasan yang hebat, gagasan-gagasan yang sebegini jauh terlihat dan atau dalam identifikasi saya belum sempat dipikirkan oleh pemerintah di hari-hari ini. Padahal presiden kita memiliki mimpi yang luar biasa besar untuk soal-soal yang begitu. Saya mesti mengatakan bahwa cara haluan politik yang diambil oleh presiden tidak ada yang bisa disalahkan. Soalnya terletak pada akselerasi, soalnya terletak pada eksekusi, soalnya terletak pada implementasi. Tampaknya ada sedikit masalah struktural sehingga semua mimpi itu masih terlihat tersendat-sendat, realisasinya sebegini jauh. Mudah-mudahan saya tidak berharap banyak, tapi saya jujur ingin kalau memungkinkan teman-teman KMP identifikasilah soal ini, lalu masuklah ke dunia potong itu. Membantu pemerintah dengan menawarkan pikiran-pikiran paling tidak mengeliminasi soal-soal yang bersifat hambatan-hambatan yang bersifat struktural itu. Kita terlanjur kalah jauh dari sejumlah negara lain, sementara tadi beliau ini mengatakan bahwa geopolitik dan geoekonomi kita berubahnya minta ampun. Dan saya setuju dengan itu. Geoekonomi dan geopolitik masih akan berubah dan dampaknya luar biasa besar. Amerika Serikat misalnya, kita jangan cuma melihat Timur Tengah, tapi kita lihat pergeseran di Afrika Selatan dan Afrika Barat, itu juga luar biasa pergeserannya. Sumber daya alam, sumber daya migas, uranium, gold, minyak dan segala macam sedang ada masalah di luar soal-soal yang lain. Akhirnya sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa saya ingin sekali ada gagasan-gagasan baru yang dilontarkan, yang dengan itu kita bisa membuat pemerintah kita semakin tepat ada di jalan dan mengakselerasi pembangunan yang beliau mimpikan sekarang. Nah, dari segi konsep apa yang beliau mimpikan sekarang tidak ada yang bisa mengatakan ini salah. Jujur, bukan karena saya ini pro Pak Prabowo itu ya dari 2014 sudah bisa dengan beliau, bukan sama sekali. Tapi dari bacaan saya, dari segi ilmu pengetahuan, dari segi konsep, tidak ada alasan untuk mengatakan mimpi ini itu keliru. Hanya memang kita akui bahwa ada sejumlah soal struktural yang belum terpecahkan sejauh ini. Nah, yang belum terpecahkan inilah tolong dipecahkan oleh teman-teman di KNPI. Siapa tahu dengan itu ada sesuatu yang bagus yang mendatangi ruangan ini. Begitu Pak Ketum. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo beri aplaus Pak Prof. Dr. Margarita Kamis.